Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah. Kita berkumpul bersama untuk thalabul ilmi, melanjutkan hak ilmu yang terdapat pada surat Al-Mutaffifin. Walhamdulillah, kita insyaallah melanjutkan pada ayat yang ke-25. Semoga nanti dilanjut sampai beberapa ayat kemudian. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap kepadanya setiap huruf yang kita kaji melahirkan pahala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Seperti biasa, mari kita hadirkan hati, khusyukkan dengan berharap satu huruf yang kita baca Allah berikan 10 kali lipat dari pahalanya. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-36. Kemudian terjemahan pada ayat yang akan kita pelajari tafsirnya. Baru setelah itu kita nikmati bersama tafsir dan tadaburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين
وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Kita terjemahnya masuk ayat 22 sampai ayat 28. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari godaan setan ar-rajimi yang terkutuk. Ayat 21. Ayat 22. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang suka berbuat baik, lafi na'imin, itu benar-benar berada di dalam kesempurnaan nikmat. Di mana itu? Alal araiki, di atas dipan-dipan. Ngapain? Yang zurun, mereka melepaskan pandangan. Di situ pakai fi'il mudhari ya, continuous tense. Jadi tidak bisa berkedip ya, saking indahnya. Yang zurun gitu. Dan tidak sekejap mata, tapi continuous. Yang zurun fi'il mudhari, terus memandang dengan penuh ketakjuban gitu ya. Yang zurun. Ta'rifu, ya, ta'rifu, kamu wahai Muhammad ya, dapat mengetahui fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, nadratan na'im, merasakan kesempurnaan nikmat. Nadratan na'im. Yusqawna, mereka diberikan air minum, mirrahiqin makhtumin. Rahiq, kemarin sudah kita pelajari tentang rahiq, yaitu khomer yang murni. Rahiq, khomer yang murni, makhtumin, dan masih terikat dengan segel. Makhtum ya. Makhtum itu dari kata khotama. Khotama itu menutup,
makhtum yang ditutup rapat, masih tersegel. Jadi masih original. Belum pernah terjamah oleh tangan siapapun dan mulut siapapun. Ya, makhtum. Khitamuhu misk. Ya, khitamuhu misk. Laknya, ya, laknya itu dari kesturi. Ya, tempatnya dari kesturi. Ya, jadi laknya itu tutupnya, ya, yang menyelimuti wadah khomer itu, ya, khomer terbaik. Wa fi dzalika, dan pada yang demikian itu, falyatanafas, maka hendaklah saling berlomba-lomba, al mutanafisuna, orang-orang yang suka berlomba. Wa mizajuhu, ya, wa mizajuhu, dan campurannya khomer yang disebut dengan rohiq makhtum, khomer sebaik-baik khomer di dalam jannah dan senikmat-nikmatnya khomer di dalam jannah, rohiq. Nah, itu mizajuhu, campurannya, ya, min tasnim, dari tasnim. Apa itu tasnim? Nah, nanti kita pelajari tafsirnya. Ainan, ainan, mata air, yashrabu, yang meminum, terus meminumnya, ya, tidak sekali minum. Biha, terhadap mata air itu, siapa yang meminumnya? Al-muqarrabuna, yaitu orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Sampai di sini dulu, nanti kalau ada waktu kita lanjutkan ayat selanjutnya. Jamaah rahimakumullah, ayat ini masih menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang yang abror. Abror diambil dari kata birrun, orang yang suka berbuat baik, ya. Orang yang tahu perjalanan kehidupan setelah mati adalah start, ya, awal perjalanan menuju akhirat yang nanti tidak ada ujungnya. Kalau kita masuk surga, nikmatnya tidak berujung. Kalau masuk neraka, naudzubillah, siksanya, adabnya tidak berujung terus, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang abror. Mereka ini orang-orang yang lafi naim, ya. Kemarin sudah dijelaskan tadaburnya, ada inna, ada lam, la, kemudian ada naimin, ya. Bukan sekedar naim, tapi naimin, ya. Benar-benar orang-orang yang berbuat baik, gemar berbuat kebajikan di dunia sampai matinya istiqomah dengan kebaikan. Lafi, lamnya taukid lagi, benar-benar pasti tidak diragukan lagi, mereka berada di dalam naimin, kesempurnaan nikmat di dalam surga. Alal araiki, mereka ini di atas dipan-dipan di dalam surga itu, yang zurun, ya, melepaskan pandangan mereka, gitu. Saking indahnya dia terperangah, takjub, ya, takjub dengan kenikmatan di dalam surga itu, ya. Sejauh mata memandang itu tempat yang sangat indah. Hadaiqa wa a'naba, nanti kita akan masuk tafsir ke situ, ya. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu, pada surat An-Naba dari ayat 30 sampai ayat terakhir itu bercerita tentang kenikmatan surga. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza, keberuntungan-keberuntungan, ya, kesuksesan-kesuksesan. Apa saja? Hadaiqa, ya, pakai bentuknya jamak plural, ya, yaitu kebun-kebun yang sangat indah, hadaiqa. Wa a'naba, itu juga pakai jamak, ya. Kalau inabun satu anggur, tapi kalau a'nab berbagai macam rasa warna anggur,
ya, tidak satu, ya, kebun, ya. Itu dilihat, dipandang indah gitu. Makanya yang zurun, melepaskan pandangannya. Gitu. Ini ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbi bashar, tentunya kan begitu kata Nabi, ya. Kenikmatan surga itu tidak bisa dirasa-rasa, diterawang-terawang, disimpulkan, paling juga ujung kesimpulannya digambarkan dengan apa yang pernah kita lihat di dunia, ya, karena kitanya masih ada di dunia. Padahal ma khatara biqalbi bashar, ya, tidak bisa, ya, disamakan dengan apa yang kita rasakan ketika di dunia. Ma ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara biqalbi bashar. Mata, telinga dan hati tidak bisa mengukur kenikmatan yang sesungguhnya, ya. Mungkin yang zurunnya kita ya gambarannya ya Ciwidey gitu. Kalau enggak Pangalengan gitu. Kalau enggak Lembang, ya. Terlihat sejauh mata memandang tuh hijau gitu. Yang zurun, melepas pandangan gitu. Makanya saya kurang setuju kalau ada ibu-ibu atau suami istri sekeluarga mau kemana ini, habis subuh, habis sholat berdoa, ini Ustaz mau orang pertama nih mau healing, ya. Salah itu bahasa itu, untuk orang stres itu healing itu. Masa orang mukmin stres, ya. Yang benar tuh refreshing kata orang Sunda, ya. Refreshing. Kalau refreshing wajar itu masih ada iman itu, ya. Karena kita penat, wajar kan, capek habis kerja, mungkin ada masa-masa kita bete, itu hal yang biasa, fitrah, ya. Kemudian pergi ke tempat-tempat seperti itu sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan, meskipun tidak wajib, ya, sangat dianjurkan. Ungduru, ya, lihatlah kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlih, ya. Coba bertebaran saja di muka bumi ini, ya. Kemudian carilah anugerah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian. Kemudian ada juga fantasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, ya, itu ayat-ayat tentang suruh jalan-jalan itu, ya. Maka kata Allah, bertebaranlah di muka bumi ini, kemudian kalian analisa, saksikan, rasakan, ya, ambil hikmahnya dari efek, ya, efek dari orang-orang yang mendustakan, ya, karena mereka suka berbuat dosa, maksiat, ya, kerusakan di muka bumi. Nah, kita bertebaran di muka bumi melihat, oh, kenapa di situ ada tempat yang tidak subur? Ternyata efeknya karena maksiat kaum Samud misalkan, ya. Nah, itu suruh jalan-jalan, refresh, ya. Selama itu dalam rangka membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau healing itu enggak ditemukan dalam Islam. Enggak boleh orang mukmin itu healing, ya. Healing itu untuk orang stres. Ya, ngapain, ya? Stres, masa orang muslim stres, ya? Orang itu kalau sudah jenuh hal biasa, refreshing saja, ya. Bisa menghayati, merasakan ayat-ayat qauliyahnya, baca aja. Tambah yakin, ya, tambah tenang hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Atau ayat-ayat kauniyahnya yang ada di alam, boleh, ya. Dan itu bagian dari hal yang dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau healing itu enggak ada, ya. Itu bahasa bagi orang stres. Kalau stres itu berarti kan imannya bermasalah, stres. Jamaah rahimakumullah. Kalla inna ke situ. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu akan melihat, menyaksikan wahai Muhammad, pada wajah-wajah mereka itu terlihat merasakan kesempurnaan kenikmatan, ya, nadratan na'im. Yusqauna, jadi nadrah itu sumringah lah kalau di Sunda kan. Sumringah itu kan bahagia yang sempurna, itu sumringah, ya. Meni bungahna kumaha bungah amar watasuta asa karugurugan gunung gitu. Asa karugurugan menyan putih gitu. Istilah Sunda kan begitu, ya. Saking senangnya gitu.
Yusqauna mir rahiqim makhtum. Mereka ahlul jannah al-abrar di dalam jannah diberikan minum min rahiqim makhtum. Kemarin sudah kita pelajari tentang rahiq makhtum, yaitu khamr di dalam jannah dan sebaik-baik khamr. Ya, sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan, yaitu yusqauna min khamrin minal jannah. Warrahiq min asma'il khamr. Jadi di dalam jannah itu tidak satu khamr, berbagai macam warna dan berbagai macam rasa khamr dan punya nama masing-masing. Sedangkan rahiq ini, rahiq adalah di antara khamr-khamr di dalam jannah yang rasanya berbeda dan warnanya juga berbagai macam-macam warna. Rahiq ini adalah jenis yang ternikmat. Ya, jenis yang terbaik, ya, jenis yang paling lezat. Sekali minum ingin lagi, sekali minum ingin lagi dan tidak memabukkan gitu. Enak gitu. Ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan juga Imam Mujahid, begitu pula Imam Hasan Al-Basri dan Imam Qatadah dan Ibnu Zaid. Makanya ini juga memotivasi kita dalam riwayat Imam Ahmad yang disajikan oleh Ibnu Katsir dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, arahu qad rafa'ahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini disandarkan secara marfu hadis ini kepada Nabi. Nabi bersabda, yusqauna min rahiqim makhtum, ya, supaya kita gemar memberikan air atau hal yang bermanfaat dari minuman kepada orang lain. Ayyuma mu'minin saqa mu'minan syarbata ma'in ala dhama'in saqahu Allah Ta'ala yaumal qiyamati min rahiqil makhtum. Orang mukmin mana saja yang gemar memberikan seteguk air minum kepada mukmin yang lain yang dalam kehausan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan air minum kepadanya pada hari kiamat dari rahiq al-makhtum, yaitu jenis khamr yang terbaik, terlezat, ya, terlezat, ternikmat. Nah, supaya kita semangat ya untuk mendapatkan kenikmatan minuman rahiqil makhtum. Ya, sering-seringlah memperhatikan kaum muslimin yang membutuhkan air minum. Wa ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allahu min thimaril jannah. Dan mukmin mana saja yang suka memberikan makanan kepada mukmin yang lain yang dalam keadaan lapar, maka Allah akan berikan makanan kepadanya berupa sebagian thimaril jannah, buah-buahan di dalam surga. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan thauban ala uryin kasahu Allahu min khudril jannati. Dan mukmin yang mana saja yang suka ngasih pakaian kepada mukmin yang lain yang tidak berpakaian atau membutuhkan pakaian dalam keadaan terlihat auratnya, dikasih pakaian, ya. Kasahullahu min khudril jannati, maka Allah akan berikan kepadanya pakaian juga di dalam surga berwarna hijau, ya, pakaian berwarna hijau di dalam jannah. Wa qala Ibnu Mas'udin fi qawlihi, Ibnu Mas'ud di dalam perkataannya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, mengomentari firman Allah, khitamuhu misk, ya, adalah khaltuhu misk, ya, yaitu campurannya, kalau kata beliau, campurannya segel itu dicampur dengan misik. Ya, segelnya dicampur dengan misik, ya. Yaitu salah satu di antara minyak wangi yang terbaik adalah misik. Makanya sering disebutkan oleh Nabi dalam riwayat yang lain ketika berbicara anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berjuang di garis terdepan kemudian mereka terbunuh, statusnya mati syahid, ya. Salah satunya dalam hadis itu Nabi mengatakan, inna arwaha syuhada fi jawfi toirin khudrin tal'iku min thamaril jannah aw min syajaril jannah warihuha rihu misk, disebutkan misik, ya.
Sungguh orang-orang yang mati syahid di medan jihad ketika mempertahankan iman, membela kaum muslimin, menegakkan la ilaha illallah, terbunuh di jalan Allah, maka ruhnya itu akan dibawa oleh seekor burung yang temboloknya berwarna hijau. Kemudian bergelantungan di dalam jannah dari satu pohon ke pohon yang lain sesukanya. Kemudian darahnya juga wanginya sewangi misik, sewangi kasturi. Kalau sesuatu disebutkan di dalam ayat atau sesuatu disebutkan di dalam hadis, itu adalah hal yang terbaik di antara yang terbaik. Karena minyak wangi itu banyak, ya. Nah, itu yang terbaik misik, ya. Khomer itu dengan warna dan rasa yang berbeda. Itulah yang terbaik yang disebut dengan rohiqil makhtum. Begitulah Allah, ya. Nah, sekarang seperti dalam surat An-Naba misalkan, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan di antara kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang bertakwa di dalam jannah itu disebutkan pertama umum hadaik. Hadaik itu dari hadiqoh. Kalau hadiqoh satu kebun, kalau hadaik berkebun-kebun, itu kan bersifat umum, kebun apa saja gitu. Tapi setelah itu disebutkan spesifik, terpisah. Wa a'naba. Kenapa mesti anggur, tidak yang lain gitu. Ternyata di antara buah-buah yang ada sepanjang sejarah itu yang paling disukai oleh orang-orang tertentu dan harganya mahal, rasanya nikmat adalah anggur. Ya, makanya Syekh Utsaimin juga mengatakan, Allah mengatakan a'naba karena itu disukai oleh para raja. Jadi orang-orang tertentu. Nah, itu untuk menunjukkan kasta surga itu memang tinggi, ya. Sebagaimana makanannya juga disukai oleh orang-orang tertentu, ya, seperti para raja, para tokoh orang yang punya kedudukan, ya, supaya menunjukkan ahlul jannah itu juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya. Nah, sehingga memudahkan kita untuk mencerna begitu dalamnya bahasa Al-Qur'an. Baik. Wa qala al-Aufa an Ibni Abbasin. Imam al-Aufa menyampaikan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Tayyaballahu lahum al-khamra fakana akhiru syai'in ju'ila fiha misk khutima bimiskin. Oh, malah Ibnu Abbas lebih dahsyat lagi, ya. Kalimat khitamuhu misk itu khomernya, ya, kemudian segelnya, ya, segelnya ini dilumuri dengan misik, ya. Jadi khitamuhu misk, sudah ada misiknya, kemudian ditambah lagi misik. Nah, begitu sampai berlapis gitu. Itu kata Ibnu Abbas, ya. Jadi sesuatu yang sudah ada misiknya, kemudian apa? Khutima bimiskin. Kemudian diakhiri lagi dengan kasturi lagi, dengan misik lagi. Sehingga sempurnalah aroma yang keluar dari segelnya. Ya, luar biasa. Jadi tidak satu, tapi sampai 2 kali segelnya diberikan misik. Ya. Wa kadza qala Qatadah wa Dhahak. Ini juga tidak hanya pendapat Ibnu Abbas, tapi disampaikan juga pendapat ini Imam Qatadah dan Imam Dhahak, ya, sama-sama ulama tafsir. Wa qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa fi dzalika, maka yang pada hal yang demikian itu, tadi yang sudah dijelaskan, ya, kenikmatan dengan bahasanya lafi na'im, kemudian nadratan na'im, alal araiki yanzurun. Kemudian di situ disebutkan juga bahwa yusqauna mir rahiqim makhtum, kenikmatan semuanya. Bahkan disebutkan karakternya khitamuhu misk, ya. Kalau sudah jelas seperti itu kenikmatan surga yang pasti akan Allah sajikan untuk kita orang-orang mukmin, maka falyatanafasil mutanafisun. Nah, pada yang demikian itu falyatanafasil mutanafisun, kata Ibnu Katsir, falyatafakharul mutafakhiruna
wal yatabahiya wa yukathir wa yastabiq ila mithlil mustabiqun. Ya. Sudah waktunya orang yang suka mengejar saling mengejarlah. Orang yang sudah tahu keadaannya seperti itu hendaklah memperbanyak dan berlomba. Ya. Sebagaimana lombanya orang-orang yang suka berlomba. Itu kan kalau orang berlomba ya, 5 ekor kuda ataupun bersepeda ya, dia pasti punya ambisi yang kuat ingin terdepan ya. Lima-limanya tuh pingin di depan. Nah, harus seperti itu. Falyatanafasil mutanafisun ya. Harus mengerahkan seluruh adrenalinnya, tenaganya ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan nilai yang terbaik ya, supaya mendapatkan tadi ya, kenikmatan-kenikmatan di dalam jannah yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Maknanya ya, tidak mungkin Allah berikan kenikmatan-kenikmatan jannah pada ayat-ayat sebelumnya tadi kecuali Allah akan berikan kenikmatan-kenikmatan jannah itu kepada orang yang serius untuk mengejarnya ya. Dalam Al-Qur'an kan selalu begitu ya. Kalimatnya itu falyatanafasil mutanafisun. Begitu juga dalam surat 37 misalkan ayat 61. Berarti surat apa ya? Coba kita lihat ayatnya. Suruh melakukan 2 hal, memperbanyak amal dan meningkatkan kualitasnya. Jadi quantity dan quality. Surat apa berarti ya? 37 As-Saffat ayat 61 coba. Mudah-mudahan tidak keliru. Ada? Nah, kita bacanya dari ayat sebelumnya. Coba ya. Ayat 57. Qala tallahi. Ya. Dia berkata, qala tallahi, demi Allah. In kidta laturdin. Engkau kok ke situ 6 berapa tadi 5 6 57. Nah, yang 57-nya walaula ni'matu rabbi, dan seandainya bukan karena nikmat dari Rabbku, hidayah, nikmat hidayah, lakuntu minal muhdharin, benar-benar aku ini pasti termasuk dari golongan orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Jadi bukan karena kehebatan kita kalau kita semangat beramal juga sehingga dilepaskan dari panasnya api neraka, tapi karena nikmat iman yang Allah berikan ya. Ini sama senada dengan surat Al-A'raf ya, surat ke-7 ayat yang ke-43 kan, tentang ahlul jannah itu. Alhamdulillah wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Nah, yang itu kemudian mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Seandainya bukan karena nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku, yaitu nikmat hidayah, nikmat iman, kami tidak akan pernah merasakan bahagianya ketika mendapatkan informasi akan masuk jannah. Itu kan belum masuk jannah. Dalam surat 7 ayat 43 itu masih di depan pintu jannah. Cuma informasi itu sudah sampai kepada mereka sebagai tiket akan masuk jannah itu. Fulan, kalian di depan pintu jannah sudah mendapatkan tiket, pasti kalian akan masuk jannah. Begitu ya. Sehingga mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah iman, hidayah Islam kepada kami. Kalau bukan karena nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kami, kami tidak akan merasakan seperti ini. Nah, di sini juga sama ayat 57-nya. Dan seandainya bukan karena nikmat Rabb
rohku berupa nikmat iman yang Allah berikan, lakuntu minal muhdharin, sudah pasti aku ini termasuk dari golongan orang yang diseret ke dalam neraka. Afama nahnu bimayyitin, ayat 57-nya. 58-nya. Maka apakah kita ini tidak akan mati? Illa mautatanal ula, kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, di kuburan itu. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kita tidak akan disiksa. Inna hadza lahuwal fauzul azim. Ini sungguh benar-benar al-fauz, kemenangan al-azim yang sangat agung. Nah, setelah itu limithli hadza, ya ini sama senada dengan ayat tadi ya. Wa fi dzalika, kalau dalam ayat ini limithli hadza falyamalil amilun. Untuk hal yang seperti ini, biar tidak diseret ke dalam neraka, biar mendapatkan kenikmatan al-fauz al-azim, keberuntungan yang sangat agung, falyamalil amilun, hendaklah orang-orang yang suka beramal itu mereka terus meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ya. Nah, kalimat falyamalil al-amilun itulah falyatanafasil mutanafisun kalau dalam surat Al-Mutaffifin ya. Jadi tanpa amal itu nggak bisa ya. Apa yang harus kita banggakan ya, nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali amal soleh itulah yang menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah ya. Tiketnya itulah ya. Makanya di dalam surat An-Nahl, dan juga ayat-ayat yang lain ini mewakilinya. Ayat yang ke-96, 97. Pada ayat 97-nya, man amila shaliha, siapa saja orang yang beramal salih, min dzakarin, baik itu laki-laki, au untha, atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia ketika beramal solehnya karena iman kepada Allah, bukan karena yang lain. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka benar-benar pasti kami akan berikan kepadanya penghidupan yang baik. Dalam tafsirnya hayatan thayyibah jannah itu ya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti ya, itu pasti, lamnya taukid, kemudian di situ ada najziyanna, yanna, nunnya ada tasdidnya, itu juga penekanan makna, stressing juga, taukid ya. Kemudian di situ pakai fi'il mudhari, artinya tidak henti gitu. Wala najziyanna, dan benar-benar pasti selamanya kami akan berikan balasan ajrahum, yaitu pahala mereka. Kenapa? Bi ahsani ma kanu ya'malun, karena mereka dahulu ketika di dunia telah menyajikan amal-amal ahsan. Ahsan itu dari ismu tafdil, af'al ya. Jadi tidak sekedar beramal ketika di dunianya sehingga pantas untuk mendapatkan balasan ya. Di situ ada falanuh nahu. Falanuhyiyannahu. Kemudian ini takkid. Hayatan thayyibah, hayatan thayyibah, ini jannah. Kemudian di situ walan najzi, walan najziyannahu. Bi ahsani, itu ya.
ma kanu ya'malun. Ini sama ya. Lam taukid najziyannahum. Ini juga taukid. Kemudian ini yang menjadi sebabnya kenapa mereka mendapatkan jaza nazian. Ini menggunakan ismu tafdil, af'alu. Af'alu ini ismu tafdil, paling ya, gitu. Makanu ya'malun. Nah, sedangkan biasani makanu ya'malun naziyannahum ya, ini kenikmatan jannahnya. Dilihat, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Siapa saja yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, ketika beramal solehnya di dunianya ini mengumpulkan bekalnya amal solehnya, mukminun, karena motivasi imannya kepada Allah. Falanuhyiyannahu. Ingat, ini dua-duanya menggunakan fi'il mudhari', yaitu continuous tense tadi, fi'il mudhari' yang maknanya continuous, tidak hanya sekali sudah selesai ya. Nanti kalau milih saya nanti akan mendapatkan makan siang gratis ya, paling sekali udah ya. Gitu misalkan ya. Ternyata juga tidak setiap hari, dan itu dianyuk akhir kepemimpinan ya. Itu di dunia ya. Falanuhyiyannahu, ini yang berfirman Allah, maka benar-benar pasti, menerjemahkannya begitu tadabbur ayatnya. Lam taukid dan nun taukidnya nun taukid tsaqilah, karena taukid itu ada khafifah ringan, ada penekanannya lebih. Misalkan begini, anak berdiri suruh duduk, nak duduk ya. Nah, namanya anak tuh nggak bisa sekali ya. Kemudian dia masih berdiri, duduk, kadang juga berdiri ya. Duduk ya, duduk, itu sudah takkid itu ya. Nah, akhirnya duduk ya. Ternyata masih berdiri lagi. Nah, kalau kalimat duduk ya, duduk itu masih ringan. Nah, namanya nun taukid khafifah ya, bukan khafifah parawansa, khafifah. Nah, ada dalam ilmu nahwu. Itu ringan, ada yang tsaqilah, tandanya tasdid ya. Nun taukid tsaqilah, stressing maknanya lebih. Sok lamun teu diuk tingali diuk ya. Nah, itu kan lain ya. Akhirnya anak tuh berpikir, dah duduk bener. Nah, itu namanya tsaqilah. Ditambah lam takkid, nun taukid tsaqilah. Maka siapa saja orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, ketika selama di dunianya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, terbawa sampai mati amal solehnya tadi, falanuhyiyannahu, maka pasti tidak diragukan lagi, kami akan berikan selamanya, continuous fi'il mudhari', selamanya tidak diragukan lagi, pasti akan kami berikan, kata Allah, kehidupan. Kehidupan yang mana? Hayatan thayyibah, kehidupan yang suci bersih. Maksudnya kehidupan di dalam jannah, tak berpenghujung, selamanya ya. Walanajziyannahum, dan benar-benar pasti tidak diragukan lagi, kami akan berikan balasan, jaza. Najzian itu dari jaza. Kenapa? Walanajziyannahum, benar-benar pasti tidak diragukan lagi, kami akan berikan jaza ya. Ajrohum kan diperjelas lagi setelah kalimat ini, ajrohum, berupa pahalanya. Kenapa diberikan pahala kenikmatan jannah? Kalau hayatan thayyibah jannahnya, kalau walanajziyannahum ajrohum itu adalah kenikmatan jannahnya. Kenapa diberikan? Disebabkan ya, baknya bak sababiyah, artinya Allah tidak memberikan kehidupan yang baik berupa jannah begitu saja, dan tidak memberikan begitu saja kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam jannah, kecuali ada sebabnya. Apa sebabnya? Ba sababiyah ini sebabnya, bi ahsani, bisa babi ahsani, kalau dijelaskan begitu,
Disebabkan yang paling terbaik ismu tafdil itu, ya. Kan seperti akbar, asghar, ahsan, af'al, ya. Misalkan ana ajmalu minka, ya. Ajmal itu lebih, ajmalu, ya. Akbaru, ya. Kan begitu. Akbaru, ya. Yang mengikuti wazan af'alu, rumus af'alu, pokoknya itu namanya ismu tafdil, ya. Misalkan asgharu, ya. Asgharu, asfaru, asfaru, lebih kuning, asgharu lebih kecil, akbaru lebih besar, ajmalu lebih indah, ya, lebih ganteng. Nah, gitu. Ahsanu, aslinya ahsanu karena ada ba. Ba ini adalah harful jar yang mengkasrohkan huruf yang ada di kalimat ahsanu menjadi ahsani, karena ingin menyampaikan makna yang terkandung pada ba, yaitu tidak semata-mata Allah berikan jannah dan kenikmatan jannah, tapi ada sebabnya. Bi ahsani, disebabkan yang paling terbaik makanu ya'malun, yang ketika keadaan mereka di dunia dahulu, kanu kan past tense menjelaskan dulu keadaan mereka ketika di dunia ngapain? Ya'malun, continuous tense, selama di dunianya continuous terus beramal soleh dengan sebaik-baik amal, bi ahsani, bukan amal biasa, ya, begitu. Makanya Allah tidak begitu saja memberikan, ya, jannah dan kenikmatan jannah, tapi ada asbabnya. Sehingga di dalam ayat yang kita pelajari tafsirnya Al-Mutaffifin ini dijelaskan tentang minumannya, dipannya, sesuatu yang dipandangnya, sampai karakter atau sifat pada khomernya juga khomer yang terbaik. Wadahnya juga dilapisi dengan 2 kali lapis misik kasturi, ya, campurannya juga campuran dari tasnim, ya. Apa itu tasnim? Nah, nanti kita masuk pada ayat selanjutnya. Hendaklah falyamalil amilun, limithli hadza falyamalil amilun, pada surat 37 ayat 61, ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau sudah tahu seperti itu, Allah kabarkan kenikmatan jannah, maka hendaklah orang-orang yang suka berlomba-lomba itu segeralah, ya, mengerahkan tenaganya untuk mewujudkannya, yaitu amal itu sendiri. Baik. Saya yakin itu Pak, ya, istri-istri kita yang di rumah atau yang ada di sebelah itu enggak ridho kalau suaminya bekerja dari pagi sampai sore kemudian tidak digaji. Misalkan ada pabrik, ya, silakan yang mau mengikhlaskan dirinya kerja di pabrik saya ridho, kata direkturnya. Dari sejak pagi jam 7 sampai sore bekerja, tapi tidak diupah oleh saya ridho, kata istri kita di rumah, aing nu teu ridho. Gitu, ya. Nah, ini jelas gitu. Yang ngasih Allah Subhanahu wa taala, bekerja di Allah Subhanahu wa taala, yang memfasilitasi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mau enggak kitanya, gitu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Limithli hadza falyamalil amilun, gitu. Tidak ada sebab lain yang bisa menjadikan kita merasakan jannah dan kenikmatan di dalamnya kecuali sebabnya adalah amal, tidak sekedar amal tapi bi ahsani, amal-amal yang terbaik, ya, amal yang paling bagus yang kita sajikan kepada Allah, kualitasnya dan juga kuantitasnya. Nah, untuk menjaga itulah kita harus saling mengingatkan. Ada majelis-majelis seperti inilah yang bisa membangkitkan semangat kita untuk mengumpulkan bekal itu. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih famma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ya. Taib.
Kita akan bertemu dengan Allah dan harus punya bekal yang cukup. Wa mizajuhu min tasnim. Ya, kita lihat kalimat wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya itu bagi khomer tadi, khomer yang terbaik rohiq itu dari tasnim. Apa itu tasnim? Wa mizae, maksudnya kata Ibnu Katsir, wa mizaju hadzal rahiqi al-mausufi min tasnim ay min syarabin yuqalu lahu tasnim wa huwa asrafu syarabi ahlil jannati wa a'lahu qalahu Abu Salihin wadhahaku. Di sini kata Ibnu Katsir, campuran untuk rohik, ya, untuk minuman khomer tadi, khomer yang terbaik di dalam jannah, itu sifatnya, campurannya diberi nama minuman tasnim. Apa itu tasnim? Wa huwa asrafu sarabi ahlil jannah, yaitu sebagus-bagusnya, selezat-lezatnya minuman ahlul jannah disebut tasnim. Wa a'lahu, dan grade-nya grade tertinggi, minuman ternikmat gitu ya, namanya tasnim. Kalau tadi rohiq itu adalah khomer yang terlezat, ternikmat, dan warnanya terbagus gitu. Dicampuri dengan tasnim. Tasnim ini adalah minuman, ya, minumannya minuman yang terbaik bagi minuman ahlul jannah dan grade-nya tertinggi, a'lah. Ini dikatakan oleh ulama tafsir, makna tasnim tersebut adalah oleh Abu Shalih dan Imam Ad-Dhahhak. Walihada qala, maka dengan itulah Allah berfirman mempertegas tentang tasnim tadi. Ainan, yaitu minuman, yashrabu biha, yang pada meminumnya terus menerus. Dilihat pakai fi'il mudhari ya, yashrabu, yang terus menerus meminum, biha, terhadap air dari sumber air ainan tadi. Siapa yang meminumnya? Al-muqarrabun, yaitu orang-orang yang didekatkan kepada Allah, yaitu orang yang mukmin. Ay yashrabuhal muqarrabun sorfan wa tamzazu li ashabil yamin mazja. Ya, ternyata ya, yang disebut dengan tasnim itu adalah mata air, ya, yang bersumber dari air terjun yang sangat dingin dan sejuk. Nah, kalau sudah disebutkan air yang sangat sejuk dan dari air terjun salalah, ya, itu luar biasa, sudah kebayangkan. Tapi ini bayangannya juga tidak mewakili karena kita baru masih di dunia, ya. Kalau lagi panas-panas kan, panas-panas pergi dari sini ke Galunggung misalkan, nah, kemudian ambil jalur yang ke kanannya, itu sampai ke tempat sumber air dari terjunnya, ya. Sebelah kanan panas, sebelah kirinya dingin. Nah, itu di Galunggung begitu. Itu pas kena yang dinginnya, habis perjalanan panjang, ya, melelahkan, nyes itu, ya. Kalau masuk sini kan, waduh, nikmat sekali, masya Allah. Sampai istri saya tuh bilang, dari dulu katanya hanya mimpi saja, sampai hari ini belum pernah dibawa ke air terjun. Ya, bilangnya sibuk, terus umat lagi. Aku juga kan umat kamu. Ya, sabar saja ya, nanti tarik doa saja gitu. Itu kalau sudah air terjun, nikmatnya luar biasa. Nah, ini Allah menyebutkan demikian supaya mudah gitu, mencernanya mudah tentang apa itu tasnim. Ternyata sumber air dari air terjun yang sangat dingin dan sejuk, ya, dingin dan sejuk. Itu menjadi campurannya. Li ashabil yamin, yang biasa diminum oleh orang-orang yang muqarrabun. Orang muqarrabun inilah disebut dengan ashabil yamin, ya. Tadi siapa ashabul yamin itu? Tadi dibacakan ayatnya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, yaitu orang-orang hamba Allah, orang mukmin yang catatan amal baiknya didatangkan dari sebelah kanannya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Nanti orang-orang ashabul yamin itulah yang mendapatkan hisabnya, hisab yang
mudah. Orang-orang mukmin ahlul jannah itu yang disebut al-muqarrabun, meminumnya dengan begitu nikmatnya. Qalahu Ibnu Abbas wa qalahu Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Masruqun wa Qatadah wa ghairuhum. Pendapat ini disebutkan juga oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imam Masruq, Imam Qatadah dan ulama-ulama tafsir yang lainnya dari berbagai tobaqotnya, sahabat, tabi'in dan juga ulama tafsir selanjutnya. Jamaah rahimakumullah, itulah gambaran yang tidak mewakili tentang bagaimana nikmatnya orang-orang yang masuk di dalam jannah. Yang paling penting adalah kematian itu pasti, jannah dan neraka juga pasti adanya, tidak boleh ragu. Cuma mana di antara dua tempat yang harus kita masuki. Itulah faliyatanafasil mutanafisun. Jangan leha-leha, jangan menjadi orang rebahan di dunia ini untuk berkarya, beramal. Mau istirahat nanti saja setelah mati baru istirahat. Di dunia ini tempat berjuang. Tempat berjuang. Dilihat terakhir closing surat At-Taubah. Surat At-Taubah surat keberapa? Yo, 9. Ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bibai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Innallaha sesungguhnya Allah ishtara telah membeli minal mu'minina dari orang-orang mukmin apa? Anfusahum, satu, jiwa-jiwa mereka, apalagi wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Kemudian dibayar dengan apa? Bi annalahum, karena sesungguhnya bagi mereka al jannata, surga. Dibayarnya dengan surga. Kenapa kok dibayar dengan surga? Yuqatiluna, karena mereka berjuang, berperang fi sabilillahi, di jalan Allah. Fayaktuluna, kadang mereka menang, wa yuktaluna, kadang mereka juga kalah, terbunuh. Wa, dan janji ini alaihi haqqo, sudah disematkan di mana? Fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Di mana lagi? Wal Injili, dan disematkan juga tawaran ini di dalam Injil, wal Qur'ana, dan Quran. Wa man aufa, dan siapa saja orang yang mau memenuhi bi'ahdihi, dengan ikatan perjanjian, minallahi, dari Allah, fastabshiru, maka hendaklah bergirang hati, bibai'ikum, dengan jual beli kalian, alladzi bay'atum bih, yang kalian sudah mengikat jual beli itu. Wadzalika, dan yang demikian itu huwal fauzul azim, itulah kesuksesan, keberuntungan yang sangat agung. Allah berikan jannah sebagai alat tukarnya, diberikan kepada kita orang mukmin. Kemudian kita sebagai pihak penjual, Allah pihak pembeli. Kemudian di antara keduanya, sebelum transaksi itu terjadi, harus ada barang komoditinya. Allah itu tidak pernah keliru di dalam memilih barang mana yang bagus, mana yang buruk, mana yang ada cacatnya, mana yang tidak ada cacatnya. Allah tuh pasti tidak mungkin keliru, karena pihak pembeli itu adalah raja, siap membayar seberapapun
asal kamu wahai para pedagang menjual barangnya yang aku butuhkan, yang akan aku beli, barangnya tidak ada cacatnya, siap dibayar, meskipun alat tukarnya bayarannya bukan rupiah, bukan dolar, bukan dirham dan dinar, nggak tanggung-tanggung, surga bayarannya, ya. Maka di situ kalimatnya yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun, itu medianya supaya harganya mahal barang komoditinya berupa jiwa raga kita dan harta kita, maka harus memperjuangkannya di jalan Allah. Amal soleh itulah yang akan kita sajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, yang menentukan kualitas barang adalah Allah Subhanahu wa taala pihak pembeli. Nah, di situ barang dagangannya kita perbaiki dari sekarang mumpung masih ada waktu, ya. Anfusahum wa amwalahum, ya. Jiwa raga kita, ya. Salat, amal soleh yang wajib, saum, amal soleh yang wajib lagi, zakat, amal soleh yang sunnah-sunnahnya yang lainnya diperbaiki, apa gitu kekurangan-kekurangan kita, ya, supaya barang komoditinya itu tidak ada cacatnya gitu. Sehingga Allah tidak akan ragu dalam membayar alat tukarnya berupa jannah untuk kita, ya. Itu saja, barakallahu fikum. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.